Yang menjadi persoalan Anda bingung dengan iman Anda. Di mana letak kebingungan saya? Kebingungan saya adalah saya bertanya. Di dalam surat Al-A'raf mengatakan nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Anda bilang Anda percaya. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Coba jawab. Coba jawab. Jadi maksudnya Anda maksa saya untuk milih di antara yang 5 tadi? Ya berarti Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Pelajari dulu iman Anda. Jangan sibuk tanya iman orang, tetapi iman Anda sendiri Anda bingung, Pak. Apa? Silakan, Bang. Gimana, Bang? Ya, mau nanya Bang. Bagaimana logika bisa menerima Trinitas? Ya. Logika bisa menerima Trinitas. Oke. Ketika mengatakan berbeda-beda, tetapi bagaimana logika bisa menerima Trinitas? Kita ambil contoh. Dari tadi nggak ada yang nelfon. Oke, bagaimana logika bisa menerima Trinitas? Ya, segala Trinitas itu unity, Bang, bukan wahid. Trinitas itu tidak pernah berbicara tentang wahid. Wahid itu bukan satu, wahid itu satu. Ayo, Bang, fokus dulu, Bang. Fokus. Bisa diulang lagi? Ya. Trinitas itu bukan wahid. Allah itu Esa, Akad. Allah itu bukan wahid. Tritunggal sudah pasti Esa. Tritunggal bukan wahid. Oke, kita mode senyap dulu. Oke. Nah, bagaimana Tritunggal bisa masuk ke akal kita, Bang? Yang sifat yang unity, kesatuan yang unity. Oke, manusia itu Tritunggal nggak? Tritunggal. Maksudnya Tritunggal. Abang punya tubuh nggak? Ya, ada. Punya jiwa? Punya roh, punya spirit. Punya roh. Roh. Ya. Ya. Itu unity. Benar. Itu unity. Tetapi bukan tiga. Tapi kesatuan. Begitu pula Allah. Allah itu unity. Memiliki firman-Nya. Memiliki roh. Nah, itu unity. Bahkan segala sesuatu yang di hadapan kita semuanya unity. Contohnya, handphone. Handphone ini unity atau tidak? Unity. Kita melihat handphone ini satu. Tetapi itu sudut pandang kita secara konversi. Tapi kalau kita melihat handphone secara diversi, di dalamnya itu ada LCD. Ada perangkat-perangkat lain sehingga menunjang jadinya sebuah handphone. Itu unity. Allah pun unity. Bagaimana mungkin Tritunggal tidak masuk di logika kita, sementara unity itu sudah pasti logik banget. Allah yang nyata. Makanya ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, dia mengatakan aku. Aku di situ dia merujuk pada dirinya sebagai firman, sebagai logos. Bukan perkataan, karena perkataan dengan firman itu dua hal yang berbeda. Menurut ilmu dalam kekristenan. Aku sebagai firman dan sang Bapa itu adalah Esa. Yesus gak ngomong aku dan Bapa adalah wahid. Karena itu akan menghancurkan gramatikal dan kosakata gramatikal itu. Aku dan sang Bapa itu unity. Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus itu unity. Kesatuan. Karena makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang bisa dijadikan. Karena firman Allah dan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi ada orang mengatakan firman itu ciptaan, akhirnya jadi rusak. Boleh nyela, Bang? Silakan. Tadi Bang bilang pada mulanya adalah firman. Alkitab yang benar kan? Nah, pada mulanya adalah firman. Apakah itu berarti firman yang bermula? Dia menggunakan kata N. Abang pintar. Enggak, dari kalimatnya aja. Kalau pada mulanya adalah firman, berarti abang yang paling pintar. Mula itu adalah bilang firman. Abang pintar.
Saya bilang abang pintar. Ah, Kenapa saya bilang abang pintar? Dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata en. En arke, en hologos. En itu titik di mana manusia tidak bisa menjangkau firman itu ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, firman itu sudah ada. Sehingga dia menggunakan kata en di situ. Firman itu bersama-sama dengan Allah sebelum segala sesuatu dijadikan. Sudah ada dia. Karena dia itu yang awal dan yang akhir. Tidak ada batasnya. Makanya menggunakan kata en. Benar kenapa kata tidak Abang? langsung Benar dikatakan kata pada mulanya firman Allah gitu? Kenapa hanya firman saja? Abang. Oke. Karena Allah bukan saja mengatakan bahwa firman itu berkuasa, tetapi Allah ingin menyatakan siapa dirinya. Kenapa demikian? Ketika kita membuka Tauratnya Musa, di lembaran yang pertama, Allah itu menyatakan siapa dirinya, bahwa Allah itu memiliki firman dan memiliki rohnya yang kudus. Bukankah seharusnya dia harus ada terlebih dahulu baru dia menyatakan tentang keberadaannya? Keberadaan maksudnya seperti apa? Ya, dia seharusnya kan sudah ada terlebih dahulu baru dia berfirman. Kenapa harus Dia sudah ada pada terlebih mulanya dahulu. adalah firman? Tapi pada mulanya Sudah kan ada. firman. Dia tidak menjelaskan tentang keberadaannya. Oke. Dia menjelaskan tentang keberadaannya. Kenapa yang pertama dijelaskannya adalah firman? Itu sebenarnya Karena di kalimat situ itu, benarkah eksistensi itu dari kalimat perjanjian firman? baru itu adalah menyatakan tentang siapa firman Allah yang inkarno menjadi manusia. Tetapi ketika kita melihat dalam kitab Taurat Musa Kejadian 1, dia menyatakan bagaimana Allah itu yang memiliki firman dan rohnya yang kudus. Tetapi Bahkan perjanjian saya masih baru kurang menggenapkan tentang perjanjian baru menggenapkan tentang dirinya yang adalah firman yang menyatakan diri. Maaf sekali lagi saya kurang jelas. Masalahnya kenapa Allah ketika menjelaskan tentang itu tidak menjelaskan tentang dirinya terlebih dahulu? Dia Dia malah menjelaskan menjelaskan tentang dirinya. tentang dia kan menjelaskan pada mulanya adalah firman. Yang dijelaskan Pada mulanya tentang adalah firman. Karena di situ menggunakan itu kan NRK bukan dia. enologos. Dia menjelaskan tentang dirinya di situ. Yang adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak Dia mengatakan? menyatakan, Kalau secara logika ya, kenapa tidak mengatakan pada mulanya adalah Allah dan Allah berfirman dan firman itu adalah Allah? Kenapa kalimatnya dibuat terbalik? kalau kita Kalau dia mengatakan memang pada ingin mulanya memperlihatkan itu adalah eksistensi Allah, dirinya terlebih dahulu ada. Oke. Kalau mengatakan pada mulanya itu adalah Allah, Amar bin Luhai pun menyatakan dewa tertingginya itu adalah Allah. Terus? Ya. Di dalam sebuah Ada apa fakta dengan itu? sejarah buku, Amar bin Luhai, seorang pagan Quraisy, memanggil dewa tertingginya dengan sebutan Allah juga. Maka dari itu menjadi sebuah letak perbedaannya adalah dia menggunakan NRK hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Allahnya Amar bin Luhai tidak punya firman. Tetapi Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub memiliki firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi itu juga nggak Itulah membuktikan letaknya kan perbedaan. bahwasanya itu juga nggak membuktikan kan bahwasanya yang pertama sekali dijelaskan Allah adalah Allahnya, baru kemudian firman-Nya, baru kemudian Allah itu adalah firman. Ya, kalau kita Kenapa mengatakan dibuat bahwa Allah itu, kalau kita menyatakan pada mulanya adalah Allah, ya, apakah Allah tidak punya firman? Dengan menjelaskan pun itu sudah menjadi firman kan? Bagaimana Allah menjelaskan firman dirinya dalam penjelasan. dirinya memiliki firman? Satu kata yang dikeluarkannya bukankah itu firman? Ya. Satu katanya seperti apa yang membuktikan bahwa dirinya itu adalah Allah? Contohnya, dia menyatakan firman-Nya karena firman itu berkuasa yang menyertai bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Itu firman-Nya yang selalu menyertai. Nah, Yang namanya kalau kita kenal di dalam teologi namanya sosok ilahi atau Kristofani. Itu firman Allah yang menyertai sehingga menggunakan pada mulanya adalah firman. Nah, karena firman ini maha kuasa dan berkuasa, dia menunjukkan dalam Yohanes 1 ayat 1 yang senantiasa menyertai bangsa Israel.
Yang menjadi persoalannya adalah, ini persoalannya adalah, apakah Anda menyatakan bahwa firman ini ciptaan atau pencipta? Kalau yang bilang sih ciptaan. Oke. Jika firman ini adalah ciptaan, jika firman ini adalah ciptaan, apakah Allah sebelumnya tidak punya firman lalu menciptakan firman? Untuk apa dia menciptakan firman? Dengan apa dia menciptakan firman? Dengan berfirman. Lah, dia kan tidak punya firman. Untuk apa dia ciptakan firman? Lah, kok bisa Kan dia abang tidak bilang punya firman adalah ciptaan. Dia tercipta dengan sendirinya hanya dengan mengucapkan saja Enggak, itu sudah firman menjadi ini, firman Allah itu ciptaan atau bukan? Ya segala sesuatu yang keluar dari Allah ya ciptaan Allah lah. Yang firman Allah adalah oleh Allah ya ciptaan. ciptakan Allah. Ini yang menjadi letak persoalannya, Bang. Karena di dalam Alkitab itu saya sudah omong di awal, firman dengan perkataan itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Landasannya apa, Bang? Landasannya dalam Yohanes pasal 12 ayat 48. Saya Ya, tunjukkan. gimana itu? Ya. Ini yang saya bilang tidak serta-merta. Banyak orang non-Kristen ya gagal pahamnya di sini. Ya, mereka mengatakan ini sama. Ternyata berbeda, Pak, ya. Saya tunjukkan Bapak dulu ya. Datanya ya. Biar Bapak mengerti dengan baik. Nih. Ini yang menjadi persoalannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Nah sekarang perkataan dengan firman ini sama enggak? Coba dibaca ulang. Menurut Bapak dulu. Kabur. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Nah, menurut Bapak perkataan dengan firman ini sama enggak? Bagaimana kalau aku menerjemahkan kalimat ini? Saya menanyakan menurut Bapak, menurut brother, cukup jawab sama atau tidak nih? Kalau aku nanggapinya sama. Nah, ini yang menjadi persoalan, Pak. Ya itu karena kita punya persepsi yang berbeda. Kalau aku bukan menanggapi persepsi yang itu, berbeda, karena pandangan Alkitab itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Lantas Anda bagaimana menetapkan bahwa yang Anda pikirkan itu yang bagaimana benar? kita mengatakan itu berbeda? Kenapa saya mengatakan itu berbeda? Makanya saya bilang banyak orang yang salah mengerti tentang kekristenan karena mereka mengatakan firman itu adalah perkataan dan sama. Ini Bagaimana menjadi yang persoalan mendalam ya, karena Bagaimana gini, yang dinyatakan Bang. salah tadi ternyata Perhatikan itu yang baik-baik, kita berbicara pakai data, Bang. Nih. Oke. Di sini Maaf, menggunakan aku bukan ya. ahli data, aku cuma Di sini membahas dia secara menggunakan, logika. Bang, coba. Data dan logika harus kita pakai, Bang. Iya. Ya. Lebih bagus kalau ada data, cuman aku nggak punya data. Perkataan di sini menggunakan kata remata, Bang. Nah, ini perkataan. Dan di sini dia menggunakan kata logos. Ini firman. Logos ini sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. NRK hologos. Nah, ketika kita melihat Yesus ini sebagai logos, bukan sebagai remata. Yohanes 1 ayat 1 tidak pernah mengatakan en remata. Pada mulanya adalah remata. Remata itu bersama-sama dengan Allah. Remata itu adalah Allah. Alkitab tidak mengatakan seperti itu, berarti rusak kekristenan. Kalau seperti itu memang jelas Yesus adalah ciptaan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Yohanes 1 ayat 1 menggunakan logos, bukan remata. Karena logos ini daya pikirnya Allah, logiknya Allah. Sementara perkataan adalah keluar dari mulut logos. Nah, itu yang menjadi sebuah Alkitab itu namanya Alkitab, itu bukan logos. Alkitab itu tidak bisa diterjemahkan sebagai firman. Alkitab juga tidak bisa diterjemahkan. Alkitab itu diterjemahkan sebagai grafe, tulisan. Maaf Bang, kalau Abang terlalu banyak membawa bahasa asing, semakin jauh aku semakin gagal paham. Kita kembali saja ke pertanyaan awal. Perlu seperti itu. Karena kalau Alkitab tidak seperti itu, kekristenan akan hancur, Pak. Oke, ilmu aku nggak sampai sedalam kita tidak bisa seperti itu. Kembali ke pertanyaan awal, Bang. Silakan.
bagaimana standar logika bisa menerima Trinitas? Ya, standar logika ya gini. Trinitas atau Tritunggal itu bagaimana kita bisa memahami siapa Allah dengan otak kita yang terbatas. Nah, Bang ya, kalau dari analogika yang Abang berikan tadi, bahwa aku mempunyai jasad, spirit, nyawa, kurasa itu Trinitas itu sudah cukup di Yesus saja. Kenapa harus ada yang lain? Ya, Yesus juga ini kita punya berbicara jasad, gini, punya roh, punya Abang spirit. perhatikan baik-baik nih Bang. Berbicara tentang Tritunggal, ya, keterbatasan dan keberdosaan manusia ini tidak bisa memahami Allah yang tak terbatas dan yang maha kudus. Sehingga bagaimana orang Kristen memahami Allah yang maha kudus dan tak terbatas itu dengan Tritunggal? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah itu Tritunggal? Nih, karena abang mereka tidak percaya dengan data di dalam kekristenan, ya, di dalam Taurat, ya, karena memang tidak pernah membaca Taurat. Bentar Bang, sebelum Abang mendalaminya lagi dari kalimat yang Abang barusan sampaikan. Sabar Bang, kita di sini berbicara by data, ya, karena logika dan data harus main Bang. Oke. Kita bisa tahu Allah itu Tritunggal karena Allah menyatakan dirinya di dalam kitab Taurat Musa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk kosong. Lalu ada kata firman Allah di sini. Lalu kita bisa lihat bahwa Allah itu adalah roh. Ya, di sini roh Allah melayang-layang. Ini roh Allah. Kita tahu bahwa ini adalah Tritunggal. Dari mana lagi kita tahu bahwa Allah itu Tritunggal? Dari sini, Bang. Ini Taurat Musa. Ya. Kita buka di dalam kitab Kejadian. Ya. Kitab Kejadian pasal 24. Nah. Ayat yang ke-7. Dia bilang apa nih? Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang telah bersumpah kepadaku demikian kepadamu lah. Nah, di sini dia ini mengacu pada Tuhan huruf besar. Ini Yotef Hashem, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Hashem juga mengutus siapa? Malaikatnya. Malaikat di sini berbicara tentang pribadi kedua, sosok ilahi yang saya katakan. Yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir itu adalah malaikat Allah. Yang adalah El Roi, dipanggil sama Hagar saat di pohon terbantim di Mamre. Dan malaikat Allah ini juga dipanggil Tuhan sama Abraham. Buktinya di mana? Saya buktikan. Ya. Kok malaikat Allah Keluaran dipanggil pasal Tuhan, Bang? Ya, ini saya buktikan ini, Bang. Malaikat Allah dipanggil Tuhan, Bang. Keluaran pasal 13. Ini by data. Ini kita bisa tahu dari data-data orang-orang Yahudi, ya. Keluaran 13 ayat 21. Dia bilang apa Keluaran 13 ayat 21? Tuhan berjalan di depan mereka pada siang malam, ya. Tiang awan dan ini menuntun jalan mereka. Dan pada waktu malam hari, sabar, bukan ini. Oke, maaf, bukan ini. Di dalam kitab, sabar. Kitab Kejadian. Kejadian 31 ayat yang ke-11. Semoga ini ya. Minyak urapan dan ukupan dan wangi-wangian kudus-kudus sebab berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kamu dan keturunanmu, ayat 13. Akulah Tuhan yang mengutus engkau. Oke, sabar. Keluaran 13 ayat 21, coba. Kita bisa tahu malaikat Allah itu adalah Allah itu sendiri, pribadi kedua dalam Tritunggal. Di situ yang jadi pribadi keduanya malaikat ya? Sabar, malaikat itu adalah Allah, Bang. Saya bisa tunjukkan datanya. Iya, maksud Abang tadi menyatakan pribadi kedua itu dalam wujud Adalah malaikat Allah. ya? Adalah Allah dalam wujud malaikat. Itu namanya Kristofani. Maksudnya Kristofani itu gimana, Bang? Sosok ilahi. Nanti saya jelaskan. Menyatakan dirinya Ayat yang sebagai ke-19. malaikat atau dinyatakan Ya, sebagai malaikat? dia tampil sebagai malaikat. Nih, nanti kita bilang, kita akan tahu bahwa itu adalah malaikat Allah. Nah, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadi berjalan di depan bangsa Israel. Yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Malaikat tanah Allah Mesir itu adalah artinya
Allah malaikat atau malaikatnya Allah? Malaikat yang Sosok dimiliki ilahi. Allah. Sosok ilahi. Itu Ya, yang dinyatakan. yang adalah pribadi kedua dalam itu yang Tritunggal. dinyatakan apa menyatakan tuh Bang? Malaikat Allah. Menyatakan diri. Oh, dia Menyatakan diri. menyatakan diri sebagai malaikat. Sebagai malaikat. Nanti saya tunjukkan datanya. Oh, berarti Lalu berjalan di ada depan mereka. sosok Sabar, kita baca lain yang datanya dulu, dinyatakan Bang. sebagai Bang, kita malaikat, baca ya? dulu datanya, Bang. Baca dulu ya datanya. lanjut. Ya. Tiang awan dan tiang api. Jadi ini malaikat Allah yang menuntun nih. Nah, pertanyaannya, apakah malaikat ini adalah Allah? Ini kan pertanyaannya. Kita bisa buka nih datanya mulai pelan-pelan. Ya, di dalam kitab Kejadian. Ini Taurat Musa semua. Kalau Anda tidak percaya dengan Taurat Musa, itu hak Anda. Tapi saya membicarakan di sini ada orang Ya, Kristen yang harus belajar. saya nggak mau membantah. Coba. Penjelasan Abang berdasarkan dari kitab Kejadian Abang, 20 ayat saya 12. ngikut. Nah, untuk kali keduanya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Ya, kepada Abraham, malaikat Tuhan ya. Katanya, Malaikat aku Tuhan. bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat, ya, dan engkau telah tidak segan-segan untuk menyuruh anakmu. Jadi ini Abraham berbicara dengan malaikat Tuhan. Abraham berbicara dengan malaikat Tuhan. Lalu kita lihat lagi kejadian. Katanya tadi itu kata siapa Bang? Katanya tadi Kata kata Allah. Abraham atau Khalid? Oh. Kata Allah. Oh, Malaikat Tuhan. gimana tadi katanya? Untuk keduanya, kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan di langit kepada Abraham. Katanya? Oke, kita lihat lagi. Bang. Perlahan-perlahan kita lihat datanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 31 udah, 31. Ini runutan ini. Kejadian 31 sebentar, Bang. ayat yang ke-11. Sabar. Oh, kalau Nanti boleh saya tahu, persilakan Abang untuk berbicara. apakah Sabar Bentar, Bang, bentar. saya persilakan ini. Dan malaikat Allah berfirmanlah dalam mimpi itu. Yakub jawabnya, ini kepada Yakub jawabnya apa nih? ya Tuhan? Ya Tuhan. Yakub mengatakan bahwa malaikat Allah adalah Tuhan. Ini malaikat Allah yang diutus oleh bangsa Israel, nih. Ini malaikat Allah. Ini diutus sama Allah. Jadi ada pribadi kedua yang diutus. Tadi kita membaca bahwa malaikat Allah mengutus malaikatnya dan malaikat itu adalah Tuhan. Jadi dalam konteks Bahkan ini yang diutus itu siapa? Dalam sebenarnya? konteks ini kita bisa melihat Hagar pun, saya bisa tunjuk bahwa Hagar pun memanggil Allah itu dengan sebutan malaikat Allah. Allah Jadi- memanggil Allah dengan sebutan malaikat nih. Malaikat itu disebut sebagai El Roi. Ya, Jadi Keluaran kalau- pasal 13. Sabar Bang, kita selesaikan Bang, selesaikan. Dalam wujudnya sebagai malaikat, apakah dia dikasih nama juga? Ya. Sosok Seperti dalam ilahi. wujudnya sebagai manusia dikasih Kalau nama kekristenan Yesus. mengatakan itu sebagai Kristofani. Ayat 30-21. Dia bilang apa di sini 21? Tuhan berjalan di depan mereka, maka tiang awan dan tiang api menuntun mereka. Oke, siang dan malam. Ayat 31, Keluaran. Oke, saya lupa di ayatnya berapa ya. Kejadian 48. Jadi memang intinya di situ adalah ada pribadi pertama dan pribadi kedua yang diutus. Oke. Yakub memanggil malaikat itu dengan sebutan Tuhan. Boleh aku simpulkan dikit Bang? Tidak perlu disimpulkan iman saya. Kalau di dalam Trinitas, ya Itu bolehlah Trinitas. dirangkumkan namanya pembicaraan. Dalam Trinitas yang masuk hitungan itu ada Roh Kudus ya, Ya, Roh Kudus. Bapa Allah sama Anak Allah. Anak Kenapa Allah itu kalau malaikat konteksnya Allah tidak anak masuk Allah itu hitungan? berbeda lagi, Bang, sabar. Oh maaf. Konteksnya Saya anak Allah itu sebut. berbeda lagi. Abang tidak bisa menyimpulkan anak Allah. Anak Jadi Allah apa bukan yang berarti Allah punya istri lalu punya anak. Konteks anak Allah, Allah di dalam Alkitab itu merujuk pada Mesias. Jadi di sini yang sebutan yang tepat apa? Allah anak kah? Ya. Kalau berbicara tentang putra, tidak berbicara tentang kasih Allah terhadap manusia lewat sang putra. Makanya disebut sebagai Singkatnya, anak itu Allah. bagian dari Karena memang Trinitas, janji bukan? Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah anak Allah. Tapi yang termasuk dalam hitungan Trinitas apa aja kalau gitu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu karya Bapa, keselamatan Putra, Allah dan di Roh dalam Kudus. Tritunggal itu berbicara bagaimana Allah dan karya keselamatan Allah. Tapi Allah juga mempunyai karya keselamatan dalam bentuk malaikat. Kenapa tidak dimasukkan dalam hitungan yang Ya, keempat gitu? apakah malaikat punya kuasa menyatakan diri menjadi manusia?
Tapi Allah menyatakan diri sebagai malaikat. Saya tanya, apakah malaikat bisa menyatakan dirinya sebagai manusia mengambil rupa daging? Gak tahu juga sih. Apa Allah Tidak memberikan ada. kemampuan untuk itu? Nggak ada Tetapi ya? karena Oke, kekuasaan berarti Allah, tidak bisa. Allah bisa menyatakan diri, firman-Nya menyatakan diri menjadi manusia. Bukti bahwa Ya, Allah dengan- itu maha kuasa. Tetapi kalau malaikat menyatakan diri menambahkan rupa manusia, adakah kita temukan di dalam sejarah kekristenan atau sejarah di dalam kitab Yahudi? Jadi Standarnya Hagar tidak yang ada. bertemu dengan Allah malaikat atau malaikat Allah? Hagar bertemu dengan malaikat Allah, dan Hagar di suatu tempat yang namanya namanya Mamre. Itu dalam bentuk apa, Ya. Bang? Pohon terbanteng itu dalam malaikat Allah, sosok ilahi. Sosok ilahi itu dipanggil Hagar dengan sebutan El Roi. Artinya? Artinya Allah menyatakan diri di situ Tapi dinyatakan sebagai malaikat Allah. sebagai malaikat Allah, sebagai sosok ilahi, Apakah sebagai dalam pribadi. bentuk malaikat ataukah dalam bentuk Allah? Dalam bentuk malaikat sosok ilahi, karena Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Allah dalam bentuk manusia masuk hitungan dalam Trinitas. Kenapa Allah dalam bentuk malaikat tidak masuk hitungan dalam Trinitas? Salah. Di dalam Konsili Nisia tahun 325, yang sehakikat dengan Allah itu adalah firman Allah. Yaitu Allah dalam Yang sehakikat dengan Allah itu adalah firman-Nya Allah. Itu dalam Allah Konsili sendiri, kan? Konsili Nisia tahun Firman itu Allah sendiri 325. kan? Karena Allah itu adalah roh. Roh itu, kita berbicara tentang roh, Yesus mengatakan, Yohanes 4 ayat 24. Bang, Allah itu Mengatakan Allah itu adalah roh. firman itu Jika Allah kamu sendiri menyembah kan? dia, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, dan dalam kebagaimanaan itu, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tetapi siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, menambahkan rupa manusia lebih tepatnya. Aku lupa Iya. yang mau aku omongin tadi. Oh ya, Ya. firman Saya nggak itu apa-apa, saya tanya ke Alkitab, saya mau. firman itu Allah itu kan? Firman Allah adalah Allah, masa firman Allah bukan Allah? Kenapa sewaktu dalam bentuk malaikat nggak masukin hitungan? Kenapa dalam bentuk Ya karena manusia itu dimasukin termasuk, hitungan? oke, saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan datanya. Jadi saya berbicara berdasarkan data baik dalam kitab kekristenan maupun dalam kitab Yahudi, ya, ajaran Yahudi. Nah, di sini kita berbicara tentang firman Allah. Saya senang nih, pakai data. Ini Memra dalam Targum. Ya, perkataan Memra ini apa? Firman, ucapan Tuhan, kreatif, manifestasi kuasa Allah. Ya. Nah, Memra itu nih di sini di dalam Mazmur Daud, Yotevave yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri selalu mengutus firman-Nya. Lalu firman-Nya itu bisa berjalan. Firman-Nya bisa berjalan. Firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu firman Allah dikatakan sebagai apa? Sebagai seorang prajurit yang gagah berani. Ini dalam Targum Yahudi. Seorang prajurit yang berani. Di mana kita bisa membuktikan bahwa Diumpamakan firman seorang Allah itu rabi-rabi seorang- mengatakan itu sebagai seorang prajurit yang berani, itu diumpamakan dalam rabi-rabi Yahudi. Bagaimana rabi-rabi Masalahnya Yahudi sekarang yang mengumpamakannya menjadi sebagai persoalan, Pak, prajurit yang menjadi sabar. Yang menjadi Lanjut. persoalan adalah Anda tidak mempercayai kitab Yahudi, kitab Taurat Anda tidak percayai. Bukan tidak Saya percaya. tanya, apakah Anda mempercayai kitab Yahudi atau tidak? Saya menerima apa yang disampaikan. Tapi Enggak, saya belum enggak terima. tanya Anda menerima yang disampaikan atau tidak. Yang saya tanyakan, apakah Anda percaya dengan kitab Taurat? Kitab Taurat yang disampaikan oleh Allah. Saya tanya, percaya. apakah Anda percaya Saya kepada kitab percaya Taurat? Karena kitab kalau Anda Taurat. tidak percaya, percuma nih. Saya percaya. Apakah dengan Anda kitab percaya dengan kitab yang Taurat? disampaikan Pertanyaan saya. Allah. Saya percaya dengan kitab Taurat yang disampaikan Allah. Oke, sekarang kita buktikan apakah Anda percaya dengan kitab Taurat atau tidak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 mengatakan, orang-orang yang mengikut Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang mereka temukan nama Nabi Muhammad ini di dalam kitab Taurat dan Injil. Sekarang Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Silakan. Loh, aku nggak tahu kalau itu. Lah, kenapa nggak tahu? Kalau Aku tanya mau iman pelajari Kristen di lancar situ. kali, Pak. Lah,
Apa Pak? Iyalah. Hubungannya Kalau bertanya tanya dengan iman Kristen pengetahuan? lancar, Pak. Yang saya tanyakan, ya. Heeh. Di sini berbicara dalam surat Al-A'raf 157 ada nama-nama Nabi Muhammad gak dalam Taurat dan Injil? Sehingga informasi dari Al-Quran ini benar. Silakan jelaskan. Ya Anda sampaikan aja. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Silakan. Ya aku nggak tahu. Anda sampaikan saja apa yang mau disampaikan. Ya saya nggak mau. Saya pingin Anda yang sampaikan Taurat yang mana. Ya aku bertanya dulu lah biar tahu. Ya saya juga nggak tahu. Ini di sini Al-Quran mengatakan nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana yang menuliskan nama-nama Nabi Muhammad? Lah, gimana? Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Ini kan surat Al-A'raf, Al-Qurannya Bapak. Heeh. Heeh, Nah. terus? Makanya saya tanya, Anda percaya Taurat atau tidak? Kalau Anda percaya Percaya. Taurat, saya tanya Anda. Ya, saya tanya Anda, Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Ya Taurat yang diturunkan oleh Allah lah. Iya, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Silakan. Datanya mana? Ya saya baca Taurat aja nggak pernah. Nah, Lihat buku bagaimana Taurat aja. bagaimana Kitab Taurat Al-Quran aja nggak mengatakan pernah. nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat? Bagaimana Mana? bisa dibuktikan? Nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat gimana bisa dibuktikan? Ya karena saya percaya. Saya nggak pernah. Ya kamu percaya Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Bukti. Saya nggak Saya dari pernah tadi buka berbicara Taurat. berdasarkan bukti dan data-data yang saya tunjukkan dalam Taurat Musa maupun Langsung kitab ke tujuannya aja bang. Saya nggak pernah Ya, buka tujuan Taurat. saya sangat jelas. Tujuan saya adalah Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Silakan. Aku harus tunjukkan Dari Taurat tadi yang kan mana. saya berbicara tentang Taurat. Saya tanya, Anda percaya Taurat atau tidak? Anda bilang saya percaya. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar Anda percaya Taurat. Dalam surat Al-A'raf mengutip nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana? Silakan. Taurat itu ada banyak. Dari tadi saya berbicara Taurat nih. Dari tadi saya berbicara Taurat. Kitab Taurat ini ada apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang mana menuliskan nama Nabi Muhammad? Dari kelima kitab ini. Silakan. Satu pun nggak pernah ada yang saya baca. Terus saya harus jawab apa? Satu pun yang Anda tidak Anda baca. Jadi dari tadi gimana? Jadi saya kita harus bicara? jawab apa? Ya, saya Makanya juga bilang, nggak tahu. Saya langsung juga saja nggak ke akan poin jawab apa yang Anda Abang. tanyakan. Karena saja Anda ke poin hanya Abang. bertanya iman saya, tetapi iman Anda bingung. Ya Anda bertanya, saya akan jawab. Ya, Tapi saya langsung tadi saja lah ke menjelaskan. yang Kamu bertanya, saya pahami. jawab. Kamu kan tadi bertanya iman saya jawab. Ya, Ya, sekarang giliran saya bertanya iman kamu, saya komparasi, saya mirroring. Saya tanya, kamu percaya Taurat nggak? Karena data dari tadi saya membawakan tentang Taurat. Gini loh bang, si Tameng itu sebelah mananya si Dimpuan? Kalau Anda nggak Saya tahu, lagi nggak mungkin bertanya Anda. bisa Enggak. jawab, Saya kan? bertanya kepada Anda. Gini kan? Saya dari tadi Anda bertanya kepada saya menunjukkan data di dalam Taurat. Anda Ya. mempertanyakan yang saya tidak Makanya pernah saya tanya, buka. Taurat yang seperti apa? Anda percaya nggak? Anda bilang Anda percaya Taurat. Ya, karena Makanya saya tanya, tahu. di dalam Taurat Musa mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Sehingga benarlah surat Al-A'raf ini. Anda memaksa saya untuk Benarlah mengetahui surat yang saya Al-A'raf tidak ini tahu. bahwa Nabi Muhammad tertulis dalam kitab Taurat yang mana? Bang, Anda memaksa saya untuk mengetahui yang saya tidak tahu. Ya Paling nggak udah, kasih Anda dulu lah pelajari dulu referensinya, iman Anda, saya baru baca Anda dulu tanya biar si saya iman saya. tahu. Maka dari itu Ini Anda diskusi pertanyakan gimana? dulu iman Anda. Anda saja tidak mempelajari iman Anda, bagaimana Anda mempertanyakan iman orang? Hah? Aku kan pertanyakan tentang Iya, kamu bertanya iman saya jawab. Tetapi Anda sendiri bingung dengan iman Anda. yang saya pertanyakan itu. Iya, saya Apa jawab yang kan sebetulnya iman saya. Trinitas. Yang menjadi persoalan Anda bingung dengan iman Anda. Di mana letak kebingungan saya? Kebingungan saya adalah saya bertanya. Di dalam surat Al-A'raf mengatakan nama Nabi Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Anda bilang Anda percaya. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Coba jawab. Coba jawab. Jadi maksudnya Anda maksa saya untuk milih di antara yang 5 tadi? Ya berarti Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Pelajari dulu iman Anda. Jangan sibuk tanya iman orang, tetapi iman Anda sendiri Anda bingung, Pak. Ya. Iman Anda sendiri Masalahnya- Anda bingung. Bagaimana mungkin Anda mempertanyakan iman saya terus, sementara iman Anda sendiri Anda tidak tahu. Karena saya mengimani Tuhan yang Esa, bukan Tuhan yang Trinitas. Iya, Kok bisa kalau Tuhan kamu yang mengimani Trinitas Tuhan yang Esa, berarti Tuhan yang termasuk Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, betul? Tauratnya Nabi Musa, betul? Nah, sehingga korelasinya adalah Apakah itu berarti saya di sudah dalam membaca surat Tauratnya Nabi Musa? Al-A'raf di mana Allah mengutip nama Nabi Muhammad tertulis dalam kitab Taurat. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Tauratnya aja aku nggak pernah baca.
Iya, Kenapa Anda makanya saya bilang kau maksa? pelajari dulu iman kamu. Kami tidak diwajibkan untuk Taurat. Udahlah, Takia kamu turunlah. Kamu bertanya iman saya menjelaskan iman saya. Tetapi giliran saya bertanya iman kamu tidak mau menjelaskan iman kamu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Berani bertanya, berani ditanya.